Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kita selalu optimis dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ketemu kembali untuk kuliah kita hari ini, kuliah diagnostik intervensi organisasi. Dan pada kali ini materi kita mengenai intervensi teknostruktural. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas, kita mengingat kembali ada berapa intervensi ya. Ya, ada berapa intervensi yang kalau dibagi di intervensi dalam organisasi dibagi menjadi 4, ingat ya. Sudah kita bahas sebelumnya juga. Ada intervensi human resource management, kemudian human process intervention, kemudian ya strategic intervention dan teknostruktural intervention. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai intervensi teknostruktural. Nah, sebelumnya yang perlu kita pahami, isu-isu yang muncul berkaitan intervensi teknostruktural dalam organisasi seperti apa sih? Isu-isu apa? Jadi yang ketika nanti dari hasil diagnostik kita berkaitan mengenai isu-isu yang berkaitan tentang ya ini bagaimana membagi kemudian menempatkan pekerja. Kalau kita lihat ternyata dari sisi dari temuan masalahnya menemukan ada permasalahan berkaitan dengan ya pembagian kerja, kemudian kalau di situ kemudian muncul kaitan dengan koordinasi antar departemen yang tidak efektif ya. Kemudian bagaimana proses yang memang ternyata berkaitan dengan memproduksi produknya dan pelayanannya memang terjadi permasalahan, produknya banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan standar, tidak memenuhi quality control misalnya ya, atau dari sisi efektivitas, dari sisi waktunya misalnya tidak memenuhi yang seharusnya dikerjakan dalam waktu 1 minggu ternyata 2 minggu. Nah, ini ada problem kaitan dengan sisi alur proses dari sisi pekerjaannya. Nah, kemudian ini kaitan dengan desain pekerjaan yang efektif. Jadi misalnya ternyata desain-desain yang berjalan saat ini masih tradisional yang kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan dari si organisasi, tidak sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan dari layanan misalnya atau dari layanan yang diharapkan. Mungkin kalau berkaitan dengan produksi ya justru memperlambat misalnya ya. Nah, ini berkaitan dengan isu-isu desain pekerjaan. Nah, lalu biasanya kaitan dengan isu-isu tadi, maka intervensi yang paling sering muncul adalah kalau kita bagi di sini menjadi 5 intervensi. Yang pertama kaitan dengan structural design, jadi desain struktur organisasi, kemudian downsizing ya, atau kaitan juga perampingan. Di sini diartikan perampingan atau pengecilan dari sisi strukturnya, dari sisi komposisi di dalam organisasi. Kemudian re-engineering atau juga yang bisa diartikan rekayasa dari sisi prosesnya, dari sisi strukturnya, desain pekerjaannya ya. Kemudian employee involvement, jadi keterlibatan karyawan. Jadi bagaimana mendesain pekerjaan supaya keterlibatan karyawannya semakin tinggi, meningkat ya, dengan cara nanti kaitan dengan juga nanti ada kaitannya dengan saling kaitan dengan work design ya. Nah, work design di sini nanti bagaimana nanti desain yang paling tepat untuk meningkatkan dari sisi kinerja, dari sisi proses misalnya kaitan dengan tadi pelayanan. Kalau itu ada kaitan dengan kalau perusahaan ada manufaktur, bagaimana memproduksi produknya yang tepat, berkaitan dengan work design-nya. Nah, itu gambaran dari sisi isu maupun juga intervensi yang menjadi intervensi dari teknostruktural. Nah, selanjutnya, yang perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan intervensi teknostruktural di sini ya. Nah, intervensi di sini intervensi yang fokus pada aplikasi teknologi dan perubahan dari struktur organisasi. Jadi bahasanya kan kenapa teknostruktural? Tekno secara teknis, teknologi dan perubahan struktural
organisasi. Nah, kenapa kok teknologi ya? Jadi teknologi di sini dimaksud misalnya ada intervensi ketika misalnya dalam proses produksi yang justru memperlambat. Nah, ini didukung dengan teknologi yang memang nanti supaya mempercepat dari sisi proses kerjanya gitu. Jadi dukungan dari aplikasi teknologi, bisa nggak dalam sistem dari ini ya, sistem informasinya ya, yang mendukung dari sisi proses pekerjaannya. Nah, kemudian dari sisi perubahan struktur. Nah, struktur apa yang paling tepat? Kemudian nanti dari struktur yang tradisional, kemudian jadi struktur yang modern ya. Apakah strukturnya diperbaiki menjadi struktur yang lebih menjadi struktur yang matriks ya. Nah, itu tergantung dari sisi kebutuhan organisasinya. Nah, jadi katakanlah dia perubahan dari sisi struktur tradisional ya, fungsional, divisional. Nah, ke bentuk yang lebih modern dan fleksibel. Nah, kemudian berasumsi bahwa efektivitas organisasi berasal dari desain pekerjaan dan struktur organisasi yang sesuai. Nah, jadi teknostruktural di sini memiliki asumsi bahwasannya supaya dari sisi organisasi efektivitasnya meningkat, terjadi efektivitas organisasi, dan ini sangat berkaitan dengan dari sisi desain pekerjaannya dan struktur organisasinya. Nah, kenapa? Apakah memang dari desain pekerjaan ini justru memperlambat dari sisi kinerja organisasi? Atau struktur organisasinya justru membuat organisasi menjadi tidak efektif? Misalnya, yang seharusnya dari sisi pengambil keputusan itu bisa dilakukan oleh bagian tertentu, nah maka ini perlu dilakukan bagaimana strukturnya diperbaiki. Nah, selanjutnya, kita kembali dari intervensi teknostruktural sini ya. Jadi ada, kalau kita pahami tadi ada berapa intervensi tadi ya, ada di sini. Kemudian kalau dikatakan lagi ada restrukturisasi organisasi, kemudian ada downsizing, reengineering, kemudian untuk yang employee improvement, jadi pelibatan karyawan, ada berapa model ya sebenarnya. Bahkan mungkin ada teori-teori yang lain yang untuk mendukung. Kalau yang beberapa yang saat ini mungkin ada 3 model yang digunakan untuk implement. Kemudian work design, jadi pendekatannya ada yang berdekatan dengan engineering, motivational, socio-technical system, kemudian desain pekerjaan untuk kebutuhan yang sifatnya teknis maupun yang personal. Nah, kita akan masuk beberapa penjelasan kaitan dengan intervensi teknostruktural ya. Nah, kita ingat kembali berkaitan dengan struktur. Jadi kalau struktur itu ada berapa model ya? Struktur organisasi. Nah, ini ada yang fungsional. Ini kaitan dengan nanti dari sisi restrukturisasi organisasi. Dari yang fungsional, kalau fungsional, kenapa dikatakan fungsional? Sesuai dengan fungsinya berarti ya. Fungsinya. Ya, di contoh kita lihat. Yang bagian produksi tersendiri, marketing sendiri, admin sendiri. Jadi dimasukkan, dibagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini secara fungsional, dan ini paling banyak yang digunakan di organisasi. Kemudian yang divisional. Nah, kalau divisional, nah ini biasa dibagi berdasarkan kebutuhan dari sisi kebutuhan. Misalnya kalau di perusahaan ini biasanya perusahaan manufaktur. Kita ambil contoh misalnya, di sini ada perusahaan manufaktur membuat sabun, dia juga membuat sabun, buat sampo, buat deterjen ya. Ini contoh ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang dia punya beberapa produk, kemudian produknya ini dijadikan per divisi, yang kemudian dalam divisinya itu sesuai dengan kebutuhan dari proses berkaitan dengan memproduksi produknya. Misalnya sabun, di situ ada bagian produksinya, ada salesnya, R&D-nya, sepertinya supportnya. Nah, biasanya untuk bagian-bagian ini yang supportnya nanti kaitan dengan human capital itu tersendiri. Nah, biasanya ada juga perusahaan yang memang membaginya berdasarkan factory 1, factory 2, factory 3. Nih, dalam factory itu nanti kaitan ada berapa produk unggulnya, yang unggul misalnya yang diproduksi, misalnya tipe A, tipe B, tipe C. Nah, untuk yang tipe E, F, G untuk di factory yang selanjutnya. Nah, ini berdasarkan divisional. Oke, nah selanjutnya, nah ini yang matriks. Nah, kalau matriks
biasanya yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang layanannya atau juga proses bisnisnya banyak menggunakan bisnis yang sifatnya proyek ya. Misalnya perusahaan jasa konsultan. Nah, mereka biasanya sudah ini strukturnya pasti biasanya lebih menggunakan sistem metrik ya. Misalnya ketika ada tender, kemudian mereka tender pembuatan perbaikan jalan, ada tender untuk pembangunan rumah sakit. Nah, ternyata mereka menang 2 tender itu misalnya. Nah, ini berarti ada 2 proyek. Nah, itu dibagi berdasarkan otoritasnya, berdasarkan proyeknya. Nah, ini kalau kita ambil contoh di sini ya, ada kalau ini misalnya contoh di mana ini? Nah, ini berusaha jasa yang kaitan dengan konsultan misalnya ya, konsultannya lengkap nih. Ada yang sosialnya, ada untuk layanan psikologinya juga, untuk yang pengacara, multimedia, dia kemudian ada proyek tertentu ya. Nah, kalau ini perusahaan LSM ya, proyek foundation, proyek UNICEF, proyek UNDP, kemudian itu berdasarkan proyeknya dibagi. Oke, nah selanjutnya contoh yang berbasis proses ya. Nah, kalau berbasis proses berarti di sini dibagi berdasarkan proses utamanya. Nah, ini kalau kita ambil contoh berdasarkan perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur. Manufaktur di sini nih contohnya ada perusahaan apa nih? Konveksi ya, garment. Ini bagian motong sendiri, ini sebelum berarti ada bagian gudang ya, untuk menyiapkan bahan pokoknya, kemudian ini bagian pemotongan, bagian jahit, kemudian bagian finishing, itu dibagi. Dan SPV-nya banyak macam. Nanti jahitnya di bagian jahit itu ada untuk produk tertentu, produk A, B, C, dan SPV-nya masing-masing. Nah, ini berdasarkan berbasis proses. Jadi dari potong, pasti setelah potong selesai, maka setelah itu diberikan kepada bagian yang jahit. Dari jahit kemudian ke finishing. Nah, ini berdasarkan prosesnya. Jadi alur prosesnya kemudian dibagi. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang modelnya nah ini yang lebih modern ya. Network. Jadi berdasarkan dari jaringan kerja. Jadi misalnya bagian divisi organisasi yang kaitan dengan desainernya, brokernya, produknya, distribusinya, suppliernya. Nah, terkadang ini model network ini dia membuat dengan membuat anak-anak perusahaan. Jadi saling mendukung gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada restrukturasi organisasi yang pertama ya. Jadi yang pertama modelnya intervensinya adalah downsizing. Nah, kata kunci downsizing ini berkaitan dengan apa? Ya, ini mengurangi ukuran dari organisasi. Nah, biasanya dengan mengurangi jumlah karyawan ya, melalui pemberhentian sementara, pemecatan, penataan, penarikan karyawan atau pensiun dini. Dan ini yang terjadi dengan kondisi beberapa perusahaan yang dalam keadaan kita saat ini ya, ada corona, kemudian mempengaruhi ekonomi, kemudian dari sisi produksinya permintaannya berkurang, kemudian terjadi downsizing, intervensinya, pemecatan, pemberhentian sementara gitu ya, ada yang kemudian di PHK atau yang kemudian dilakukan pensiun dini. Nah, ini proses downsizing salah satu. Oke. Kemudian, nah, dan ini biasanya terjadi karena apa? Merger perusahaan atau lebih diakuisisi. Misalnya terjadi contoh kemarin ketika ada diakuisisi, contoh yang mungkin kita pahami ya. Dulu Nokia pernah diakuisisi oleh Microsoft ya. Kemudian terjadi proses downsizing. Mungkin ada yang diambil, ada yang tidak diambil karyawannya, kemudian di-PHK-kan ya. Kemudian kalau terjadi mengalami penurunan pendapatan, laba. Nah, ini terjadi saat ini. Projectnya turun, ordernya turun, pendapatannya turun, mau tidak mau perusahaan ya harus mengurangi karyawan. Kalau nggak dikurangi, wah jebol, semakin nggak kuat untuk jalankan organisasinya, jalankan perusahaan. Nah, ini tentunya jalan-jalan terakhir yang dilakukan biasanya
tapi biasanya ada juga mem-PHK sementara gitu ya. Dan pernah ini terjadi pada saat perusahaan-perusahaan tambang ya, ketika harga tambang turun, kemudian dilakukan berhenti dulu lah sementara gitu, diliburkan lah gitu kan, dan mereka nggak digaji gitu, tapi tak dapat kompensasi gitu ya dalam 1 tahun. Kemudian nanti menunggu hasil keputusan selanjutnya apakah dilanjutkan atau justru mungkin ada yang justru malah di PHK permanen gitu ya. Nah kemudian kalau bisa juga karena restrukturisasi organisasi, kemudian terjadi perampingan supaya lebih efisien ya, supaya dari sisi organisasi lebih efisien, kemudian dari sisi prosesnya lebih efisien, kemudian atau juga karena pengaruh teknologi. Jadi pengaruh teknologi yang kemudian perusahaannya tidak lagi menggunakan banyak manusia, menggunakan mesin, kemudian terjadi restrukturisasi organisasi. Nah, kemudian ada keyakinan bahwa semakin flat, semakin kecil struktur organisasi, maka semakin lebih efisien. Ya, ini logis ya. Maka kalau organisasinya semakin kecil, semakin flat, maka biaya untuk biaya SDM-nya semakin kecil dan terjadi efisiensi. Maka keuntungan organisasi, keuntungan labanya semakin besar gitu ya. Nah, ini kaitan dengan keyakinan, kaitan dengan semakin flat atau kecil struktur organisasi, maka semakin efisien. Oke, nah selanjutnya ini kita lihat contoh ya, ada berapa pilihan-pilihan kaitan dengan taktik, kaitan dengan downsizing, dari pengurangan tenaga kerja, organizing redesign, kemudian systematic redesign. Kita lihat contohnya, kalau yang pengurangan tenaga kerja ya di PHK ya, kemudian ada pensiun dini, kemudian redesign itu ya mengurangi bagian-bagian tertentu, mengurangi level jabatan ya, yang biasanya ada manajernya ya udah kemudian dijadikan supervisor aja gitu kan. Nah ini kaitan dengan redesign organisasi. Kemudian systematic redesign ya, pengubahan tanggung jawab bisa mendorong peningkatan ya. Jadi ini bisa juga kaitan dengan nanti merubah dari si budaya juga. Nah ini kaitan dengan taktik ya, ada 3 ya, pengurangan tenaga kerja, kemudian redesign organisasi, kemudian redesign sistem organisasi. Nah selanjutnya re-engineering. Nah, re-engineering atau juga bisa diartikan rekayasa struktur organisasi. Jadi ini upaya perancangan ulang struktur dan cara kerja yang fundamental dalam proses bisnis organisasi untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang signifikan. Nah, ini berkaitan dengan proses dari sisi pekerjaan, dari work process-nya. Nah, jadi supaya lebih fleksibel, lebih adaptif, supaya tentunya tujuannya supaya efektif dan efisien. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, di sini ada serangkaian aktivitas ini tujuannya dimulai dari gerakan dari quality of life ya. Supaya ini kaitan dengan selanjutnya adalah employee involvement ya, kaitan dengan QWL, pelibatan karyawan. Nah, di sini pelibatan karyawan di sini tentunya supaya meningkatkan dari QWL tadi ya. Jadi dengan meningkatkan partisipasi dan produktivitas dan komitmen dari organisasinya juga akan meningkat. Nah, 4 elemen yang mendorong pelibatan di sini ya, pertama adalah yang maka ketika memberikan intervensi keterlibatan karyawan, maka yang perlu diperhatikan apakah ini dikatakan melibatkan karyawan atau tidak. Ini ada 4 elemen yang harus dipenuhi. Kemudian dari si power, jadi memberikan kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusannya ya. Jadi misalnya yang selama ini hanya atasan saja yang mengambil keputusan, walaupun hanya sifatnya itu teknis, tapi juga harus menunggu keputusan atas. Ini biasanya di dalam organisasi yang birokratis ya, di pemerintahan ya, terkadang seperti itu. Mudah-mudahan tapi tidak saat ini sudah terjadi banyak perubahan. Jadi keputusannya itu selalu dari atasannya. Tapi walaupun yang sifatnya teknis itu juga harus menunggu dari atasannya, menunggu persetujuan. Nah ini dengan power sini dengan menggunakan pelibatan karyawan, jadi perubahan dari sisi prosesnya ya, kemudian ada keterlibatan karyawan sehingga karyawan juga nanti diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang sifat-sifatnya yang memang
seharusnya bisa dilakukan secara teknis ya. Kemudian informasi, jadi membuka akses informasi yang sifatnya terbuka. Jadi dan ini tujuannya untuk berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi supaya mereka memahami bahwasannya untuk permasalahan ini mereka bisa apa yang harus diputuskan. Kemudian knowledge and skill, jadi memberikan pengetahuan dan pelatihan agar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cara-cara yang tepat. Jadi memang bagaimana ini meningkatkan kemampuan karyawan supaya mereka bisa mengambil keputusan secara tepat. Kemudian penghargaan dan penguatan atas tindakan atau pengambilan keputusan. Dan juga butuh ada reward ya. Jadi penghargaan yang kuat supaya mereka ketika menjalankan keputusan itu ada proses yang mendukung bahwasannya mereka mengambil keputusan itu justru memperkuat dari sisi kinerja mereka. Nah, ini pelibatan karyawan yang dimaksud di sini ya, bisa kita lihat nanti prosesnya. Jadi dari pelibatan karyawan, kemudian dari peningkatan komunikasi dan koordinasi, kemudian terjadi peningkatan motivasi dari karyawan tersebut dan kemampuannya meningkat, maka diharapkan terjadi peningkatan dari sisi produktivitas organisasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah intervensi yang terakhir adalah work design, jadi desain kerja. Dan ini menciptakan lapangan dan kelompok kerja yang menghasilkan tingkat kepuasan dan produktivitas karyawan yang tinggi. Dan di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah the engineering approach, kemudian the motivational approach, kemudian yang ketiga adalah socio-technical system approach. Nah, engineering approach ini fokusnya pada efisiensi dan penyederhanaan tugas yang bersifat tradisional. Jadi kalau dari kata kunci itu udah engineering ya, pendekatan engineering. Jadi bagaimana sifatnya lebih kepada teknis. Jadi yang awalnya lebih menjelimut misalnya proses tugasnya, kemudian dari sistem produksinya misalnya, maka disederhanakan pendekatannya. Nah, kemudian yang bersifat jadi yang dari sifat tradisional kemudian lebih ke modern yang supaya lebih efisien dalam proses kerjanya. Ini contohnya misalnya operator call center ya, kemudian posisi data entry, jadi kemudian ada gunakan didukung dengan teknologi ya, jadi yang dengan ada operator call center, kemudian didukung juga ada kadang juga menggunakan dari sisi teknologi juga di situ. Misalnya call centernya nanti dibagi tidak langsung, misalnya mereka langsung terima begitu saja, tapi ada proses filter dulu sehingga permasalahan-permasalahan sudah terfilter, mereka tidak langsung berkomunikasi, langsung dengar curhatan gitu ya, tapi konsumennya dia harus milih dulu permasalahannya apa, kemudian nanti langsung sesuai dengan kebutuhan call centernya. Centernya akan melayani sesuai dengan kebutuhan. Kemudian posisi data entry ya, sama ini juga didukung dengan sistem teknologi supaya kemudian tidak input lagi dengan data kosong gitu ya, data yang kosong kemudian langsung secara manual, tapi juga sudah terfilter. Kemudian ini pendekatan motivational approach. Nah, ini kata kunci adalah motivasi. Jadi bagaimana meningkat proses kerja yang dibuat supaya untuk meningkatkan motivasi karyawannya dengan memperkaya pengalaman tugas ya. Di sini tujukan untuk memperkaya pengalaman tugas, jadi tanggung jawabnya ditambah. Kemudian ini menggunakan teori yang memang lebih mendukung biasanya kaitan dengan aktualisasi dari karyawannya. Mungkin karyawan selama ini tidak termotivasi, kemudian mempengaruhi dari kinerjanya gitu, maka pendekatan motivation approach. Nah, tugasnya itu dicek kembali nih, apakah ini justru meningkatkan motivasi mereka. Jadi apa tugas dan tanggung jawab yang memang itu justru meningkatkan motivasinya. Kemudian selanjutnya adalah socio-technical system approach. Jadi kalau kata kunci di sini ada gabungan dari sosial dan teknis. Jadi di sini mengoptimalkan aspek sosialnya dan maupun dari sisi teknisnya. Jadi menggabungkan dari dua itu sehingga meningkatkan dari sisi kinerjanya. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.